Baik, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak absen dulu ya. Terlebih dahulu mulai dari Binti Mutia ada pesan juga ya. Ada ya Pak. Andini, Hadir. Aurel, Hadir Pak. Fitria, Hadir. Cindy, Hadir Pak. Dewi. Hadir. Baik, semuanya hadir ya. Sebelum melakukan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, Bapak Yuda ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ya baik, terima kasih kepada Yuda. Ada yang tahu nggak sekarang Bapak mau bahas tentang apa? Materi tentang apa? Kompensasi Pak. Lanjutin yang kemarin ya, karena kemarin belum sempat selesai. Mulai aja. Tanggal 18 Pak. Terima kasih. Kompensasi ya. Nah, Spidolnya di itu Pak, di belakang bukunya. Nah anak-anak, sekarang kita akan masuk materi kompensasi. Ada yang tahu nggak kompensasi itu apa? Belum tahu ya? Belum tahu belum? Ya, gimana ini? Udah tahu? Kompensasi adalah berbagai fasilitas yang didapatkan karyawan dari perusahaan. Oke, makasih ya. Ini lebih jawaban lebih lengkapnya kita tampilkan di PowerPoint. Kalian pada pulang kampung nggak? Bisa Pak. Besok ya? Ya. Sama udah juga. Pulang kemana Pak? Iya. Oh, Garut. Bawa dodol Pak. Mau aja kamu. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pengertian menurut para ahli. Di sini ada menurut kata Anton Cahyo berpendapat bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka yang seimbang dengan pengharapan karyawan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa puas atas prestasi yang telah dicapai dan selaras dengan tujuan strategis usaha perusahaan. Nah, selanjutnya boleh dibacakan sama Fitria. Kalau bacakannya. Menurut William, kompensasi adalah apa yang diterima karyawan sebagai imbalan dari pekerjaan mereka, baik upah per jam atau gaji berkala. Departemen Personalia biasanya merancang dan mengelola kompensasi karyawan. Nah, baik, terima kasih Putria. Jadi kesimpulan dari pengertian menurut para ahli ini yaitu kompensasi itu bisa merupakan gaji atau upah yang bisa berbentuk uang atau juga tidak melulu tentang uang, bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Tuh. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung, merupakan jenis imbalan yang diberikan oleh perusahaan secara langsung dalam bentuk bantuan finansial. Ada yang tahu nggak contohnya dari kompensasi langsung itu seperti apa? Saya Pak. Boleh, Hasan. Contohnya ada gaji pokok, uang lembur, bonus, laba, dan komisi penjualan Pak. Nah, itu ya. Jadi kompensasi langsung itu kita memberikan langsung kepada karyawan, kayak misalkan gaji, upah, atau yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kompensasi tidak langsung. Jenis kedua, kompensasi adalah imbalan yang diberikan melalui program proteksi.
Contohnya itu seperti proteksi di jaminan hari tua, asuransi kesehatan, apalagi yang tahu nggak? Nah, tunjangan kayak gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada kompensasi non finansial, merupakan imbalan yang diberikan dalam bentuk selain gaji, komisi atau uang. Yang tahu nggak contohnya? Yang kompensasi non finansial. Fasilitas Nah, fasilitas, terus seperti mobil perusahaan atau tempat parkir khusus, Pak. ya betul. Kalian udah pada paham ya untuk jenis-jenis dari kompensasi ini? Tanpa Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari kompensasi itu sendiri. Yang pertama adalah menarik dan merekrut bakat. Nah, tujuannya adalah untuk menawarkan paket kompensasi yang kompetitif. Yang kedua ada memotivasi karyawan. Kompensasi yang adil dan seimbang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Yang ketiga, menjaga dan mempertahankan karyawan dengan memberikan kompensasi yang memadai dan mengikuti praktik yang terbaik. Selanjutnya ada memastikan keadilan, dan yang terakhir ada mematuhi peraturan. Nah, jadi tujuan dari kompensasi ini bisa dilihat ya, anak-anak, ada menarik dan merekrut bakat, motivasi, ada menjaga dan mempertahankan karyawan, memastikan keadilan, dan juga mematuhi peraturan. Nah, jadi di setiap perusahaan itu menerapkan tujuan dari kompensasi itu sendiri ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada bentuk dari kompensasi. Yang pertama ada upah atau gaji. Boleh dibacakan sama salah satu anak-anak. Hasan deh, nomor 1. Oke, Pak. Upah atau gaji, pengertian kompensasi berupa upah atau gaji ini berhubungan dengan tarif gaji per jam, di mana semakin lama waktu bekerja, maka semakin besar pula upah yang didapatkan oleh karyawan tersebut, Pak. Ya, betul. Yang kedua, insentif. Berbeda dengan upah atau gaji, insentif dalam pengertian kompensasi ini diberikan sebagai tambahan gaji di atas atau di luar uang gaji atau upah yang diterima oleh karyawan dan diberikan oleh perusahaan. Nah, jadi insentif itu merupakan contohnya itu kayak misalkan karyawan yang melebihi produktivitas atau misalkan performanya bagus di dalam perusahaannya. Nah, jadi si manajer atau bos dari perusahaan tersebut memberikan insentif berupa uang ataupun barang. Nah, yang ketiga boleh dibacakan sama Bunda Nindi. Tidak ada tunjangan. Kemudian kompensasi dengan bentuk tunjangan ini artinya adalah berbagai fasilitas yang didapatkan karyawan dari perusahaan. Ada yang tahu nggak contohnya? Saya, Pak. Boleh. Bisa berupa fasilitas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau liburan-liburan yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, betul. Terakhir ada fasilitas RAPNI, yakni ada fasilitas dalam bentuk kompensasi untuk karyawan. Nah, fasilitas ini diberikan suatu perusahaan bisa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan ke tempat khusus, tempat kerja, dan yang lain sebagainya. Itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Boleh. Nah, di sini bisa disimak ya. Pak Menteri, terima kasih. Pak Menteri, terima kasih. Kami mengucapkan kepada Bang Diki Permana Putra atas Nah, ini nanti kalian terpakai video itu masuk ke jenis kompensasi apa? Agustus. Dan Silakan mengucapkan mewakili pribadi dan manajemen mengucapkan jazakallah. Terima kasih atas kerja cerdas, kerja keras antum, kerja ikhlas antum. Semoga ini bisa menjadi bekal dari tambah ilmu, tambahan inspiring, manfaat buat antum dan keluarga, dan terkhusus buat sahabat-sahabat Marina Group yang hari ini masih terus berjuang. Dan saya yakin insya Allah bahwa kesuksesan itu meninggalkan jejak. Hari ini Anda mau minta antum untuk sharing kepada kita semua bagaimana antum bisa menjadi sales terbaik di bulan Agustus diterima ke Kodok. Kemudian ini juga ada hadiah dari manajemen. Mudah-mudahan ini bermanfaat namanya Rabbal Alamin. Nah, mudah-mudahan Bang itu dalam kita sendiri nggak ada belajar yang lebih kecuali menerapkan pakai yang bisa dari benar bukan ada teorinya pakai. Yang pertama pakai itu produk kita studi, masya Allah, produk ada price harganya harga
dengan duduk, lalu kita harus tahu place tempat di mana kita berada, tempat yang tadi promosi. Di promosi sendiri kita sudah disediakan setiap sales kan. Mungkin nggak membantu teman-teman di luar apa nih tambahannya bang? Jenis dari bentuk atau jenis dari kompensasi tersebut dari video tersebut insentif ya. Betul. Nah, sekarang Bapak pengen satu orang buat ke depan demonstrasi dari bentuk insentif. Boleh kepada Hasan ke depan sini. Nah, jadi Bapak tuh mau misalkan ini saya sebagai bosnya dan Hasan sebagai karyawannya. Nah, misalkan Hasan tuh sudah memenuhi produktivitas dari karyawan tersebut, terus performa dari Hasan sudah bagus, dari yang lain, terus dari kesigapan atau misalkan seperti absen, Hasan tidak pernah absen di perusahaan Bapak ini. Nah, sekarang Bapak mau ngasih, nah ini contoh ya teman-teman, ngasih barang atau misalkan uang bisa. Nah, jadi terima kasih buat Hasan, semoga Hasan terus meningkatkan performa Hasan di perusahaan ini. Nah, itu merupakan contoh dari insentif. Baik Hasan, boleh tepuk tangan buat Hasan. Nah, kenapa Bapak ngasih insentif itu di depan banyak karyawan? Boleh tahu nggak? Buat apa? Nah, betul. Nah, jadi bukan sengaja Bapak ngasih insentif ke Hasan di banyak karyawan buat misalkan ada kan misalkan salah satu karyawan yang mikirnya kayak siri atau apa. Nah, bukan ya. Harus jadi motivasi biar supaya lebih bagus lagi kinerjanya ke depan. Oke. Sekarang Bapak mau kasih kesimpulannya. Sudah pada paham kan tentang kompensasi? Sekarang kalau ada yang mau nyatet atau misalkan foto boleh, Bapak mau nulis sedikit aja. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih ke salah satu dari kalian, tujuan dari kompensasi, diadakannya kompensasi ini buat apa sih? Yang pertama boleh tujuan diadakannya kompensasi itu buat apa sih? Memotivasi, betul, motivasi. Yang kedua buat apa? Meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja. Yang ketiga boleh motivasi udah, meningkatkan kinerja udah. Yang ketiga apa? Mempertahankan bakat dari si karyawan itu. Mempertahankan. Nah, jadi ini ya teman-teman, boleh dicatat karena ini penting buat kalian ntar di perusahaan mengenal kompensasi gitu. Jadi biar ada gambaran dari sekarang. Nah, Bapak rasa sudah cukup ya. Nanti Bapak memberikan tugas kepada kalian, bisa dilihat di grup WhatsApp. Nanti kalian cek ya tugas Bapak yang sudah Bapak upload. Ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak ada kesalahan. Baik kata, ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap semangat dan jangan menyerah karena kalian masih di tahap belum ke yang lebih serius, yaitu pekerjaan. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.